Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami dapat mengalahkan dan melawan semua keputusasaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat 8 September 2023, berjudul Karena Itu Adalah Senjata Melawan Keputusasaan. Ayat inti kita diambil dari Zefanya 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Melodi pujian adalah suasana surga. Dan ketika surga bersentuhan dengan bumi, ada musik dan lagu, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Di atas bumi yang baru diciptakan, sebagaimana letaknya, indah dan tak bercacat, di bawah senyum Allah, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi, hati manusia yang bersimpati dengan surga telah menanggapi kebaikan Allah dalam nada pujian. Dikutip dari Education halaman 161. Dengan sebuah nyanyian, dalam kehidupan dunia ini, Yesus menghadapi pencobaan. Seringkali ketika kata-kata yang tajam dan menyengat diucapkan, seringkali ketika suasana tentang Dia dipenuhi dengan kesuraman, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menindas. Terdengar nyanyian iman dan keceriaan sucinya. Pada malam terakhir perjamuan Paskah yang menyedihkan itu, ketika Dia akan pergi untuk dihianati dan mati, suaranya terangkat dalam Mazmur. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Dikutip dari Education halaman 166. Saat penebus kita membawa kita ke ambang yang tak terbatas, disirami dengan kemuliaan Allah, kita dapat menangkap tema pujian dan ucapan syukur dari paduan suara surgawi di sekeliling tahta. Dan saat gema nyanyian para malaikat dikumandangkan di rumah duniawi kita,
hati akan ditarik lebih dekat kepada para penyanyi surgawi. Persekutuan surga dimulai di bumi. Di sini kita belajar inti dari pujiannya. Dikutip dari Education halaman 168. Sekian dari bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bernyanyi, Roh Nubuat berkata dalam From the Heart halaman 70 paragraf 5 yang berbunyi, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengesankan hati dengan kebenaran rohani. Betapa seringnya jiwa yang tertekan dan siap putus asa, ingatan teringat akan firman Allah, beban lagu masa kanak-kanak yang telah lama terlupakan, dan godaan kehilangan kuasanya, dan keberanian serta kegembiraan diberikan kepada jiwa-jiwa lain. Bernyanyi adalah cara paling efektif untuk mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah, dan kita pun dihiburkan oleh janji-janji firman Tuhan. Sebab orang yang putus asa tidak dapat memuji Allah. Signs of the Times tanggal 30 September tahun 1889 paragraf 3 menyatakan, orang yang putus asa tidak dapat memuliakan Allah. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak boleh kehilangan harapan dan keyakinan. Ketika kamu putus asa, itu adalah bukti bahwa kamu telah membiarkan musuh masuk di antara jiwamu dan Allah. Itu sebabnya penting bagi kita untuk bernyanyi, karena saat bernyanyi, kita diingatkan akan kebenaran firman Allah, khususnya lagu-lagu kudus, lagu-lagu rohani. Dan firman Allah itu menuntun kita kepada Kristus. Apa hubungannya Yesus dengan bernyanyi untuk melawan putus asa? Suratnya nomor 123 tahun 1901 paragraf 11 berkata, ketika Anda mengenal juru selamat Anda, ketika Anda menyadari bahwa Dia berharga bagi jiwa Anda akan menemukan jalan menuju sumber kehidupan dan akan dapat bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Biarlah pikiran Anda sepenuhnya dan terbiasa percaya bahwa Kristus mengasihi Anda. Lalu, apa yang terjadi jika sudah menemukan jalan menuju sumber kehidupan dan percaya bahwa Yesus mengasihi kita? Masih dalam surat yang sama dikatakan yang berbunyi, keyakinan yang tenang akan memimpin Anda. Hatimu akan memiliki martabat yang sebelumnya tidak dimilikinya. Anda akan mengalami dengan lebih jelas perasaan akan juru selamat yang selalu hadir dan meliputi segalanya. Mengapa penting sekali mengalami dengan jelas akan kehadiran Kristus dalam hidup kita? Sebab masih dalam surat yang sama dikatakan, hal itu menjejakkan kaki di atas batu yang kokoh. Kemudian Anda bisa bernyanyi dengan roh dan pengertian juga. Di bawah segala keadaan yang membuat putus asa, hatimu akan bersukacita di dalam juru selamatmu. Inilah pentingnya bernyanyi yang adalah senjata melawan keputusasaan. Saat kita bernyanyi, kita diingatkan akan kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itu menuntun kita kepada Yesus yang adalah jalan menuju sumber kehidupan. Dan kita dapat berdiri di atas batu yang kokoh, yaitu Yesus itu sendiri, menguatkan kita, sehingga kita dapat bernyanyi dengan roh dan pengertian, yaitu pengertian akan makna lagu dan firman Allah. Maka gantinya putus asa, hati kita dihiburkan, bersukacita, sebab kita tinggal di dalam Yesus. Dan inilah teladan Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 253 paragraf 4 yang berkata, dengan sebuah nyanyian dalam kehidupan di dunia ini, Yesus menghadapi pencobaan. Seringkali ketika kata-kata yang tajam dan menyengat diucapkan, seringkali ketika suasana tentang Dia dipenuhi dengan kesuraman, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan atau ketakutan yang menindas, terdengar nyanyian iman dan keceriaan sucinya. Sebab dengan bernyanyi, kebenaran firman Allah diingatkan kepada kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Itulah pengalaman Yesus.
Dan dengan bernyanyi, kita naik lebih dekat ke sorga. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 117A tahun 1901 paragraf 10 yang berbunyi, Anda dapat dan harus membuat kemajuan dalam menyanyi. Belajar menyanyi tanpa alat musik. Bila mana engkau digoda, nyanyikanlah nyanyian Sion. Ini adalah senjata yang selalu dapat Anda gunakan untuk melawan keputusasaan. Kita harus belajar bernyanyi dengan roh dan pengertian, sebab persekutuan sorga dimulai dari dunia ini. Di dunia inilah kita belajar inti dari bernyanyi pujian. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa dengan bernyanyi, khususnya lagu-lagu kudus untuk memuji Allah, adalah lagu-lagu yang menghilangkan keputusasaan. Karena saat kami menyanyikan lagu-lagu kudus, kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ya Bapa, menuntun kami untuk datang kepada Kristus. Dan bila mana kami berhubungan dengan Kristus dan tinggal dalam Dia, kami boleh merasakan sukacita, tidak ada lagi beban dan keputusasaan yang melanda. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh karya Kristus dalam hidup kami boleh merasakan sukacita sepenuhnya selamanya, bebas dari keputusasaan dan bernyanyi memuji Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.